Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-temanku, jumpa lagi dengan aku Nova Anggrainis, ibu rumah tangga yang hidup di desa. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan dijauhkan dari mara bahaya, serta dimudahkan segala urusannya. Amin amin ya robbal alamin. Sebelumnya aku mau berterima kasih banyak buat teman-teman yang udah klik video ini dan sudi menonton. Semoga hidupnya berkah selalu ya. Amin. Alhamdulillah ya aku masih bisa share kegiatanku hari ini. Nah, di sini tadi aku itu kebetulan tadi pagi belanja di dekat warungnya di rumah. Nah, di sini aku pun mau masak tumis cabai hijau gembung aso ya. Di sini tadi aku beli dua gulungan gitu, harganya satu gulungan 12.000. Jadi beli dua dapat 23.000 ya teman-teman. Nah, di situ pun tadi aku beli pisang, ada pisang ya kan. Dan gula seperempat, minyak makan seperempat, anak jipang 3.000, setelah itu telur 2 biji, cabai hijau seperempat. Kenapa sih aku beli sikit-sikit teman? Karena harga di warung itu kan lebih mahal ketimbang beli di harga pajak gitu, grosiran gitu kan teman-teman. Jadi aku beli sedikit karena kan stok di rumah udah memang habis. Jadi aku belilah sedikit, nanti entah besok entah lusa baru aku belanja mingguan atau bulanan ke grosir di pasar ya teman-teman. Karena harga di pasar atau di pajak lebih murah ketimbang harga di warung-warung dekat rumah kita ya teman-teman. Makanya itu di sini aku membelinya sedikit dulu. Jadi nanti kalau udah ada waktu untuk ke pasar barulah di situ belanja, membuat stok gitu ya teman-teman. Nah, di sini aku pun mulai mendadar telur karena anakku tadi minta makan pakai telur ya mak, katanya. Ya udah aku buatlah. Aku ikuti apapun kemauan anakku ya teman-teman, karena dia itu suka kali makan pakai telur, pakai sosis. Bukan aku nggak mau masak sayurannya, dia itu kurang suka sayurannya Kenapa bilang asalku masak nanti tumis bayam, entah anak jipang gitu ya kan, kutumiskan pakai kuah bening gitu. Dia nggak mau makan teman-teman, bukan aku malas ya. Nah, di sini aku pun udah mendadar telurnya, langsung aja aku ambilkan nasinya. Nasi panas ya, pakai kecap nanti. Nah, disitulah dia lahap makannya teman-teman. Dua hari yang lalu aku dapat komentar ya teman-teman dari teman kita, nggak bisalah aku sebutkan namanya ya kan. Jadi dia komentar begini, Bunda, kenapa sih anaknya dikasih makan telur terus? Kenapa sih nggak makan makanan yang bergizi seperti sayur ataupun apalah gitu ya kan? Terima kasih sebelumnya untuk komentarnya ya Bunda, karena saya juga memerlukan kritik dan saran tentang videoku ini. Nah, di sini aku menjawab ya teman-teman. Bukan aku nggak mau kasih yang bergizi. Dia itu sukanya makan pakai telur, baru nugget, setelah itu kayak sosis-sosis gitu dicampur kecap. Disitulah dia baru mau makan ya teman-teman. Jadi anakku itu bukan kekurangan gizi. Aku nggak takut dia kekurangan gizi karena dia itu masih mengkonsumsi susu formula dari bayi sampai sekarang ya teman-teman. Nah, makanya dari situ aku nggak takut kalau dia itu kekurangan gizi, karena di dalam kandungan susu itu udah terdapat gizi yang banyak. Jadi kalaupun dia setiap hari makan telur, aku itu nggak takut, karena asupan gizi di dalam susu formula itu masih banyak mengalir ke tubuhnya ya teman-teman. Nah, begitulah ya. Ini jawabannya ya teman-teman. Selagi bocilku masih mau makan, apapun yang dia minta pasti kita turutin ya kan Nah, karena kebahagiaan anak yang paling utama ya kan teman-teman. Betul nggak teman-teman? Lihatlah dalam video ini
lahap kali anakku makan ya kan, padahal hanya memakai telur dadar yang ku oseng-oseng kayak gitu pakai kecap. Lahap kali kan. Nah, di sini teman-teman sekalian sudah paham kan? Padahal dia tadi itu baru minum susu ya. Baru minum susu formula, selang setengah jam langsung dia minta makan pakai telur dadar. Tapi kalau tadi ku kasih pakai sayur, dia tuh nggak mau, nolak. Kalian lihat ya kan teman-teman, begitu lahapnya lah dia makan ini. Kalau telurnya di kuah beningkan kayak gitu, dioseng-oseng pakai bawang, dia masih mau makan ya teman-teman pakai kuah, tapi harus telur campur sosis. Nah, di situ dia masih mau. Tapi kalau sayur dibeningkan, dia itu nggak mau ya teman-teman. Makanya itu kadang aku suka bingung, kadang suka agak marah gitu kan. Tapi apalah daya aku ya kan. Kalau anakku masih mau makan pakai itu, ya udah nggak apa-apa, aku turuti. Daripada dia nggak mau makan, kita juga yang repot kan bun. Oh ya teman-teman, jangan pernah bosannya menonton videoku ataupun video-video terbaruku ya teman-teman. Karena beginilah kegiatanku sehari-hari, rutinitasku sehari-hari di rumah. Gak ada tanpa rekayasa, ini semua yang kulakukan setiap harinya di rumah ya teman-teman. Di rumah berdua bersama bocilku karena pak suami kan lagi kerja. Pergi pagi pulang malam. Dia di rumah cuman setiap hari Minggu ya teman-teman. Disitulah baru libur, dapat liburnya off. Oke lanjut teman-teman. Setelah tadi aku selesai menyulangi bocilku makan, di sini aku lanjut mau masak sayur tumis cabai hijau gembung aso yang tadi aku belanjakan di warung ya teman-teman. Di sini nanti untuk sayurku siang sampai malam ya, untuk nanti pas pak suami pulang kerja. Lanjut di situ tadi udah aku panaskan minyak, udah kira-kira panas lah ya, langsung aja aku goreng ikan gembung asonya satu persatu ya. 2 kali trip nanti itu aku gorengnya teman-teman, karena kualinya nggak muat. Nah, selang menunggu ikannya matang, aku mau meracik-racik cabai hijaunya dulu ya. Nah, di sini jangan lupa kita bolak-balik ikannya ya, agar nggak gosong. Nah, di sini aku pun mulai meracik-racik cabai hijaunya lagi ya. Di sini aku hanya menggunakan cabai hijau. Nah, setelah itu nanti aku pakai bawang ya. Tapi tadi aku lupa teman-teman. Kukira bawang merahku sama bawang putihku masih ada, ternyata sudah sekarat. Kukira lah masih ada. Ya udahlah nggak apa-apa ya kan. Aku pakai sisa-sisanya aja. Yang penting masih ada sih. Sekali masak lagi. Nah, di situ nanti bawangnya aku blender aja ya, sama sedikit ku campurkan cabai caplak agar terasa pedasnya gitu. Nggak pedas sekali sih, sedikit aja, palingan pun tahan 4 sampai 5 biji kayak gitu ya kan. Nah, karena aku itu suka kali pedas ya kan makanya aku tambahkan sedikit lah cabai caplak ini biar terasa kali lah cabenya gitu ya kan. Tapi nggak pedas sekali ku buat karena pak suami nggak suka pedas. Nah, di sini aku pun mulai memblender cabai caplaknya itu tadi sama perbawangannya ya. Jadi ku tambahkan sedikit air, langsung aja ku ambil blender. Setelah itu ku blender halus deh. Setelah selesai memblender teman-teman, jangan lupa dirapikan lagi nanti blendernya ya, agar nggak berselemak lah kabel-kabelnya itu ya kan, biar nggak terjadi hal-hal yang nggak diinginkan. Karena anakku sudah pernah main-main blender gitu, karena aku kan setelah siap blender kan leler gitu kan kabelnya, jadi aku buat pengalaman pribadi aja ya.
Nah, di sini Selang pun lagi masak. Ku sempatkanlah buat kopi akan agar semangat menjalani kehidupan ini. Karena aku itu udah candu kali sama kopi ya teman-teman. Kalau nggak kena kopi satu hari aja, kayaknya rasanya ada yang kurang gitu dalam menjalani hari-hari itu. Nah, di sini aku pun udah selesai membuat kopinya. Ku minumlah sedikit-sedikit saat aku mengaco-ngaco masakan itu ya. Ada yang sama nggak Bun? Kayak aku kalau lagi masak sambil ngopi gitu. Kalau ada, tinggalkan komentar di bawah ya ataupun di video ini. Bahwasanya teman-teman sudah hadir dan menyaksikan videoku ini. Oke, di sini aku pun tadi udah menumis yang udah aku blender tadi dulu ya kan teman-teman. Setelah itu tadi aku masukkan cabenya dan seibu jari jahe aku geprek, langsung aku masukkan. Nah, lalu aku tambahkan air ya supaya ada kuahnya kayak nyemek-nyemek gitu ya kan teman-teman, biar enak dia makannya. Setelah itu aku tambahi garam, gula, setelah itu penyedap rasa sedikit aja. Ini nanti sayurku ke siang sampai malam ya teman-teman. Ini cukup untuk aku sama Pak suami. Kadang masih bersisa, masih bisa buat sarapan pagi kami besok. Karena kan dipanaskan. Kami sering kayak gitu ya teman-teman. Karena aku pagi itu jarang masak. Karena sayur yang semalam aku masak siang. Jadi masih berlebih, besoknya dipanaskan kayak gitu. Kadang aku masaknya sore kayak gitu ya teman-teman, gak pernah masak pagi. Karena pagi itu selalu sarapan yang udah aku masak semalam, jadi dipanaskan seperti itu ya teman-teman. Kira-kira tampilannya udah seperti ini. Kuahnya udah meresap. Sebentar lagi kita tunggu untuk masaknya ya teman-teman. Oke, ini udah masak. Aku matikan dulu kompornya teman-teman. Langsung aja kita plating, kita taruh di piring, kita tata dengan secantik mungkin ya teman-teman. Karena aku itu suka kali seperti kayak gini deh. Kalau udah masak sayurku kan, ku susun lah, ku taruh di mangkok cantik supaya enak dilihat ya kan, hasil masak kita sendiri. Nah, beginilah tampilannya ya teman-teman. Rasanya aku kalau udah menengok kayak gini udah lapar ya kan, karena aku tadi pun belum makan, cuman sarapan roti sama teh manis saja tadi pagi. Nah, di sini udah seperti ini. Langsung aja aku mau makan ya teman-teman. Ku ambilkanlah dulu nasiku. Sedikit aja. Cantik ya teman-teman hasilnya. Kalau nggak kita sendiri yang memuji diri karya kita ataupun hasil kita, siapa lagi akan teman-teman. Nah, di sini pun aku mulai makan ya teman-teman. Ayo makan sama-sama kita teman-teman. Karena aku udah lapar dari tadi ya weh. Nunggu sayur ini masak rasanya agak lama kali kurasa. Karena perut ini dah lapar ya kan. Nah, setelah masak langsunglah aku lahap ya kan. Saking laparnya weh, aku sampai keringatan makan ya kan. Kalian tengoklah itu ya ampun. Di sini aku keringatan ya teman-teman. Mungkin di kamera nggak kelihatan keringatku itu ya. Padahal di sini cuacanya lagi mendung ya teman-teman. Saking laparnya aku sampai keringatan kayak gini ya weh. Oke deh teman-teman semuanya. Sekianlah kegiatanku hari ini. Terima kasih banyak untuk kalian yang udah ngikutin keseharianku dan kegiatanku dari awal sampai akhir. Semoga video yang aku share ini bisa menginspirasi, memotivasi, dan membuat kalian juga tambah semangat menjalani kehidupan ini. Amin. Jika ada kritik dan saran, boleh disampaikan ya teman-teman. Aku pamit undur diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.